Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da yaumil qiyamah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat jamaah kajian sore menjelang iftar Masjid Al-Iqbal. Hari ini kita akan membahas tema tentang tauhid, akidah dan tauhid dan fungsinya dalam kehidupan. Sebagaimana kita ketahui bahwa hidup kita di dunia ini itu akan penuh nanti dengan ujian. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah 155, Bismillahirrahmanirrahim, wala nabluwannakum bisyai'in minal khauf wan nafsi minal amwali wa anfusi wa basiris sabirin. Kata Allah, sungguh saya akan menguji kalian semuanya. Karena kita pasti akan diuji dan tidak bisa menghindar. Salah satu yang bisa kita lakukan adalah menyiapkan mental kita, menyiapkan akidah kita untuk kejutan-kejutan Allah. Corona ini merupakan kejutan dari Allah. Tidak ada orang yang tahu corona ini terjadi kecuali Bill Gates ya, tahun 2005 dia memprediksi ada wabah. Bahkan sekarang ada berita terbaru, ditemukan lagi varian baru di Cina itu. Paling 3 bulan lagi nyampe Indonesia. Jadi mau nggak mau kita harus siap. Nah, salah satu siapnya itu adalah dengan akidah dan tauhid. Kalau nggak, remuk hidup kita. Memikirkan tuh remuk. Ya, dengan akidah lah, dengan keyakinan Allah. Yang kedua yang ingin kita ajarkan di sini bahwa kita ingin tidak terpengaruh dengan sekularisme. Sekularisme itu adalah faham yang berusaha menjauhkan kita dari agama. Misalnya ada orang mengatakan begini ya, agama nggak boleh ikut campur dalam politik, itu sekularisme, itu munafik itu. Pendidikan agama dihilangkan, itu sekularisme. Bahkan dalam musibah pun sekularisme ini masuk gitu loh. Kita melihat musibahnya hanya murni ilmiah. Akhirnya apa? Musibah apapun tidak menambah iman, tidak menambah amal, tidak menambah takwa gitu. Misalnya banjir, curah hujan tinggi gitu aja. Gempa karena lempengan bumi. Wabah Covid karena virus, itu aja. Pernah nggak kita tahu kalau Allah tidak izinkan nggak akan terjadi ini gitu. Akhirnya kita hanya berpikir ilmiah. Iman nggak nambah, amal nggak nambah karena corona ini gitu. Pusing nambah gitu. Darah tambah naik gitu. Nah, dengan akidah inilah kita menghadapi. Ada lagi kejutan setelah ini kita nggak tahu. Apalagi kejutan Allah, sebab hidup ini penuh dengan kejutan. Kejutan nanti ada dua. Ada kejutan yang menyenangkan, ada yang tidak menyenangkan. Akidah itu berfungsi untuk kedua-duanya. Sebelum kita masuk ke situ, saya biasa saya jelaskan kemarin ya, saya suka dengan penelitian-penelitian itu yang dilakukan orang lain. Kalau saya sendiri saya nggak suka itu. Saya hasilnya doang. Sebagai contoh Bapak ya, di belakang Sapen itu, kampus UIN itu kan Sapen kan. Banyak di ini pentingnya penelitian ya, tapi saya kan agak malas gitu, biar orang lain aja. Itu banyak kos-kos di Sapen itu, ada tulisan itu, menerima mahasiswa muslim. Padahal yang punya non muslim loh. Yang punya non muslim. Loh kok iso gitu kan? Ini kan butuh penelitian. Akhirnya ada dosen yang mau, kalau saya kan nggak mau. Ditanyalah yang punya kos non muslim,
tapi kok menulis menerima mahasiswa muslim gitu loh. Nah, itu butuh penelitian. Akhirnya ditanya sama dosen-dosen fakultas lain, Bapak ibu kan non muslim, kenapa mencari anak kos yang muslim gitu loh? Alasannya dua. Satu, ini hasil penelitian ya, saya nggak nambahin nggak ngurangi. Satu, orang Islam tuh gampang diatur dan bersih. Orang Islam tuh gampang diatur dan bersih. Jadi kalau dibikin peraturan kos, rata-rata mereka patuh gitu loh, dan lebih bersih. Yang kedua, agak subjektif alasannya ya, mereka menghindari mahasiswa-mahasiswa dari timur. Nanti kalau ditulis tidak mahasiswa timur, marah loh. Bikin aja muslim, selesai, mereka nggak masuk gitu loh. Kayaknya alasan kedua lebih kuat kayaknya. Tapi yang jelas ini penelitian. Nah, salah satu contoh yang saya dapatkan di media sosial, PBB hampir per 2 tahun mengeluarkan daftar negara bahagia. Ini mungkin saya belum update ya untuk tahun ini. Pertama, negara yang bahagia itu Costa Rica. Kita nggak tahu paradigmanya apa, saya juga nggak mempelajari. Pokoknya hasilnya begini saja. Costa Rica itu di Amerika Tengah, dia dianggap bahagia. Kedua, New Zealand. New Zealand itu termasuk negara yang paling aman ditinggali. Cuma kemarin gara-gara terjadi kasus terorisme tahun 2000 berapa ya, lupa ya, pembunuhan orang di masjid itu loh, akhirnya New Zealand turun. Biasanya dia rekor nomor 1 itu, negara yang paling aman ditinggali di dunia. New Zealand, Denmark, Finlandia. Indonesia nggak masuk. Indonesia keluar bandara aja udah kena copet itu. Indonesia itu termasuk yang nggak aman ditinggali. Ini menurut versi mereka loh ya, nggak usah kita bantah. Sampai angka 26 itu negara-negara non muslim. Yang paling masuk itu Finlandia. Finlandia itu adalah negara pendidikan terbagus di dunia. Di sana tuh nggak ada ujian, nggak ada UTS, nggak ada UAS, nggak ada PR gitu loh. Finlandia itu begitu. Sudah teliti sama orang, Indonesia juga udah kesana kok. Tapi sampai di Indonesia nggak berubah gitu. Mata pelajarnya penuh otak orang Indonesia itu, dicekokin terus gitu loh. Di Finlandia belajar tuh santai saja. Anak tuh nggak ada PR, nggak ada ujian ya. Tapi dia pendidikan terbaik di dunia itu adalah Finlandia. Denmark. Barulah masuk negara bahagia nomor 27 negara Islam. Jadi 1 sampai 26 non muslim, masuklah 27 negara Islam. Indonesia nggak masuk, enggak. Dikarenanya Indonesia tuh nggak bahagia, padahal bahagia loh ya, guyu terus gitu loh, lemu-lemu gitu loh. Tapi biarin aja. Oke, slide kedua. Oh tadi yang pertama coba. Ini. Tapi ada yang aneh di penelitian ini yang tidak mereka cakup. Apa? Ternyata angka bunuh diri di negara-negara yang dianggap bahagia itu tinggi ternyata. Amerika, Jepang nggak masuk ya. Jepang itu termasuk negara yang bunuh dirinya tinggi. Sebab Jepang itu memang punya budaya. Sampai sekarang saya masih baca-baca ya. Kenapa Jepang itu bisa mempertahankan budaya? Mereka kalau gagal bunuh diri. Seandainya kasus Indonesia terjadi di Jepang, menterinya sudah mundur loh. Gagal menangani minyak goreng, menterinya mundur. Indonesia nggak punya budaya begitu. Indonesia gagal, maju terus, tambah periode. Indonesia nggak punya budaya itu. Di Jepang, Mbak, 6 jam aja listrik mati, 6 jam listrik mati, direkturnya mundur loh. Maaf, saya gagal. Kereta pernah terlambat 2 jam, 2 jam kereta terlambat di Jepang, mundur langsung direkturnya. Makanya dulu untung Hiroshima Nagasaki dibom ya. Mereka kalau kalah ngaku gitu loh, Indonesia merdeka. Coba di Indonesia nggak mau ngalah itu. Di Indonesia tuh nggak ada budaya mundur ya, maju terus. Mau gagal mau bodo amat itu. Jepang punya budaya itu. Saya juga nggak tahu ya bagaimana cara mereka mempertahankan budaya di tengah mereka
negara yang maju secara teknologi gitu loh. Di Jepang itu kalau ada mahasiswa telat masuk kuliah itu loh, dia nggak berani masuk loh, malu kalau telat. Paling dia cuma masuk, ketemu dosennya minta maaf Pak saya telat, dia keluar pulang. Di Indonesia malah tepat waktu, malu. Kuliah jam 7, datang jam 7, belum ada orang, merasa hina dia, tepat waktu. Itu budaya ya. Bagaimana Jepang mempertahankan, saya masih membaca-baca ya, mungkin Bapak Ibu bisa mencari nanti datanya. Mereka maju secara teknologi, tapi budaya dipertahankan sampai hari ini gitu loh. Gimana caranya itu? Kamarnya, bajunya itu ya. Padahal mereka maju. Kita ini kan bukan negara maju secara teknologi, tapi budaya kita itu nggak seperti Jepang lah gitu ya. Oke. Lihat angkanya, Costa Rica itu 7,8% per 100.000 penduduk, New Zealand 6,3, 6,1. Amerika itu termasuk negara yang bunuh dirinya tinggi. Bahkan sekarang di Amerika ada kebiasaan baru. Sebelum dia bunuh diri, dia bunuh orang dulu. Kadang-kadang dia masuk ke gereja, ditembakin jemaah, baru dia tembak kepalanya. Masuk ke sekolah, dia tembakin orang belajar, baru dia tembak kepalanya. Makanya mereka pusing. Karena senjata di sana terlalu bebas. Nah, Amerika nggak masuk negara bahagia. Masuklah Kuwait 1,3. Orang Barat tuh heran, kenapa negara Islam yang notabene-nya miskin, terkebelakang, tapi bunuh dirinya rendah. Orang bule itu kan kena heran dengan Islam ya. Banyak dia herankan itu. Termasuk masalah bunuh diri. Angka bunuh diri tertinggi itu bukan di negara-negara Islam. Angka perkosaan tertinggi di dunia itu di Afrika Selatan. Nama negaranya Lesotho. Cari nanti Lesotho. Itu paling tinggi itu di dunia. Jadi bukan negara Islam gitu loh. Cuma orang tuh senang nyerang Islam doang. Pada data tidak menunjukkan seperti itu gitu loh. Ya mungkin karena Islamofobia saja ya. Pokoknya Islam aja diserang. Islam negara perang. Padahal yang perang Rusia loh sama Ukraina. Kenapa kita yang disalahin gitu? Ya begitulah orang-orang Barat ya. Karena mereka memegang teknologi, media mereka kuasai. Jadi opini itu bisa mereka olah itu, sesuai dengan keinginan mereka itu. Lanjut. Nah, ternyata negara Islam angka bunuh dirinya rendah. Loh kok bisa? Orang miskin, pendidikan gak maju. Bapak Ibu kalau ngecek di internet, provinsi yang paling tinggi bunuh dirinya di Indonesia mana? Nah, gak tahu tak? Jangan malu-malu lah, Yogyakarta. Oh cek, ini data nggak bisa kita bohongin. Mungkin yang lain juga banyak, mungkin nggak didaftar, saya juga nggak tahu itu loh. Tapi kita aneh loh, Yogyakarta tuh kota pendidikan loh. Jangankan mahasiswa, dosen aja bunuh diri sudah 2 terakhir ini. Kemarin dosen saya ya, saya hanya tidak menyebutkan kampusnya ya. Kemarin dosen Jogja, teknik mesin, sakit bunuh diri di daerah Kusumanegara. Mungkin sudah tahu ya. Yang terakhir di Bali, di kampus di Bali bunuh diri. Tapi Jogja termasuk, kalau tidak salah 59 angka bunuh diri di Jogja setiap tahun. Tertingginya di Gunung Kidul. Saya nggak tahu kenapa Gunung Kidul, mungkin karena tinggi kali ya, gampang loncat itu. Jadi ya ini data nggak bisa kita apakan. Nah untuk COVID ini ternyata banyak juga yang bunuh diri gara-gara COVID. Cuma tertinggi India tuh tertinggi tuh. India tuh tertinggi bunuh dirinya setelah karena COVID. Bahkan orang-orang kaya di sana pada bunuh diri itu sama artisnya. Nah Indonesia nggak termasuk yang ini. Ya Indonesia memang tahan banting kok. Mau minyak mahal santai gitu. Pertama naik bodo amat. Indonesia termasuk yang tahan banting. Jadi angka bunuh dirinya nggak tinggi. Kita lihat, kita mengaji akidah ya. Ini pentingnya akidah. Kenapa umat Islam angka bunuh dirinya rendah? Salah satu jawabnya lah akidah. Wallazina yu'minuna bima unzila ilaika
wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Al-Baqarah ayat 4. Karena umat Islam yakin hidup itu bukan di dunia, hidup itu di akhirat. Nah, makanya di Islam itu lebih kuat menghadapi bencana, itu Islam itu lebih kuat. Karena kita yakin hidup bukan di dunia, tapi hidup di akhirat itu. Nah, orang kafir nggak punya ini. Mereka nggak yakin ada kehidupan setelah kematian. Makanya begitu kecewa dengan kehidupan, mentok bunuh diri. Dalam Islam, bunuh diri itu termasuk yang haram ya, termasuk dosa besar. Tapi kalau ada orang bunuh diri nggak mati, berarti ajalnya belum sampai. Di Bandung kata Agim dulu, ada perempuan stres, patah hati, bunuh diri. Dia tidur di rel kereta gitu. Begitu lewat, masih hidup, ternyata salah rel itu. Ya berarti ajalnya belum nyampe gitu aja. Oke, kita baca ya. Walaupun kita sudah ketemu jawabannya. Penyebab bunuh diri pertama, harapan hidup rendah. Sudah di PHK, istri ngomel-ngomel mulu, anak banyak ya, sangat stres ya. Harapan hidup rendah, aduh, masa depan suram nih gitu. Yang kedua, stres ya. Orang kalau sudah syahadat, stresnya kurang, karena Allah yang ngatur kehidupan. Kalau nggak Allah izinkan corona ini banyak manfaatnya loh, bener. Orang berpegang teguh dengan harta itu kan lemah. Ekonomi babak belur sama corona, karena cuma virus kecil itu aja loh ya, bisa meluluhlantakkan kehidupan. Itu kiamat kecil, apalagi kiamat besar. Itu aja udah ibadah ditutup, sekolah ditutup, semuanya ditutup, hanya karena virus kecil aja loh ya. Stres ya, putus asa, merasa tidak berguna, tidak mengerti tujuan hidup. Slide selanjutnya. Nah, kalau Islam ini nih, makanya kenapa umat Islam angka bunuh dirinya rendah? Pertama, kita punya harapan hidup yang tinggi. Karena kita bukan hidup di dunia. Di dunia itu cuma sebentar, cuma sekejap. Oh, miskin di dunia, bisa kaya kita di akhirat. Di dunia nggak terkenal nggak apa-apa, kita menjadi selebriti langit, selebriti sorga nanti. Itu yang kita cari, bukan jadi selebriti dunia. Emang enak apa jadi selebriti dunia? Digosipin terus sama wartawan, kemana-mana di foto. Enak kita orang biasa, kemana-mana nggak ngikutin gitu. Makanya artis tuh pengen jadi orang biasa gitu. Orang biasa malah pengen jadi artis. Hidup ini kadang-kadang begitu ya, kalau belum dirasakan pengen gitu. Orang pantai pengen hidup di kota, orang kota pengen di pantai gitu. Orang gunung pengen di gunung. Nah, syukuri sajalah yang Allah berikan, itu lebih tenang hidup kita. Akidah kita jelaskan nanti. Ada konsep tawakal, ada iman dan amal soleh, dan tujuan hidup jelas ya, Jannatun Naim. Makanya umat Islam itu angka bunuhnya rendah. Lanjut. Akidah secara bahasa artinya adalah akad, perjanjian. Akdun, bahasa Arabnya akdun. Akad jual beli, akad nikah, itu akdun itu. Kalau kita sudah berjanji, kita sudah berakad. Waktu nikah, kita bukan janji sama mertua sama istri ya, kita janji sama Allah. Kalau kita suami menyia-nyiakan istri, kita durhaka sama Allah, bukan sama mertua, bukan sama istri tok. Karena kita sudah berjanji di hadapan Allah untuk membahagiakan istri gitu ya. Kita sudah pernah berjanji dulu di alam arwah hanya menyembah Allah. Lupa, makanya Allah ingetin. Orang janji kalau ingat sering diingkari, benar nggak? Justru karena lupa diingetin gitu. Makanya ada pepatah, janji adalah hutang. Ada orang salah paham itu, janji adalah hutang. Akhirnya dia banyak janji, banyak utang lagi. Seharusnya maknanya adalah janji harus ditepatin gitu loh. Dia salah paham, janji adalah hutang. Banyak janji, banyak utang. Udah 7.000 triliun ya. Lanjut, tauhid. Nah, tauhid maknanya adalah satu ya, wahid. Wahid Isnen Selasa.
Tauhid mananya menyatukan dari banyak keyakinan. Musuhnya tauhid ini syirik ini. Nanti kita jelaskan apa itu syirik. Ya. Hanya Allah yang ngatur kehidupan dan caranya dengan syariah. Ada Allah berikan nanti caranya kepada manusia. Sesajen itu nggak ada diajarkan Islam. Syirik itu. Dan ingat, syirik dosa tidak terampuni. Dosa lain nggak sempat tobat kita sebelum meninggal, belum sempat tobat, Allah Maha Pengampun. Tapi kalau syirik jangan coba-coba. Kalau nggak sempat tobat sebelum meninggal, selesai hidup kita di neraka. Nauzubillah ya. Apa itu syirik nanti saya jelaskan. Lanjut dulu, kita dikejar waktu ini. Fungsi akidah untuk kehidupan, pertama adalah akidah untuk membajakan diri. Kita harus bermental baja. Tadi kita jelaskan, karena hidup itu penuh dengan kejutan. Ada kejutan yang menyenangkan, ada yang tidak menyenangkan. Kejutan menyenangkan, tiba-tiba nanti dapat THR, pembagian SHU koperasi, dapat gaji ke-13, beli HP ke-13, TV ke-13 gitu. Itu kejutan yang menyenangkan. Tapi ada kejutan yang tidak menyenangkan. Banyak nanti kecelakaan, rumah terbakar, motor hilang. Ada lagi COVID baru, kita WFH lagi, pendidikan pakai Zoom lagi gitu ya. Kalau mahasiswa sih nggak apa-apa Zoom, enak. Anak-anak yang sulit itu loh, Zoom ini. Dia nggak Zoom aja begitu, apalagi Zoom. Tapi nggak tahu kita, apalagi kejutan setelah ini Allah siapkan untuk kita. Yang kedua, untuk menghindari dosa syirik, akidah itu penting dengan tauhid. Jadi kita tahu mana syirik, mana tidak. Jangan lakukan kesyirikan. Yang ketiga, akidah untuk menyikapi hal-hal gaib agar tidak salah memperlakukannya. Jadi hampir 2/3 kehidupan ini banyak gaibnya ya. Nah, fungsi akidah menjelaskan itu nanti. Misalnya jin kan gaib. Boleh nggak kita kerjasama dengan jin? Nah, itu akidah menjelaskan lewat Al-Quran. Lanjut. Nah, syirik ya sederhana, saya tulis di sini. Syirik itu adalah kita melakukan sesuatu untuk tujuan sesuatu tidak dengan jalan agama, tidak dengan jalan syariah. Apa syariahnya? Dimensi kemanusiaan. Saya terjemahkan, semua ada ilmunya. Wa 'allamal adama kullaha. Allah turunkan Adam dengan ilmu. Contoh, saya berikan contoh di sini. Gunung Merapi, ilmunya vulkanologi. Yang pernah belajar vulkanologi ya. Siapa tokohnya di Jogja? Profesor Surono, Mbah Rono itu loh. Tinggi, jigrak, ngerokok. Itu guru besar gunung itu. Apa kata Mbah Rono? Kemarin waktu gunung apa? Semeru ya, Lumajang itu. Gunung Semeru itu dia keluar lagi. Pokoknya kalau ada gunung meletus dia keluar itu. Karena satu-satunya guru besar Gunung Merapi baru dia kayaknya. Apa kata Mbah Rono? Harmonisasi alam. Begitu gunung meletus, jaga jarak dari Merapi. Begitu diam, carilah rezeki di Merapi. Pasir, batu, pasir putih. Merapi itu ingin berbagi rezeki kepada kita. Jadi nggak usah sesajen-sesajen gitu. Ya, itu syirik itu, karena ada ilmunya vulkanologi dan ahlinya sudah ngomong. Yang kedua, laut, ilmunya oceanografi. Guru besarnya di Jogja meninggal kemarin ya sebelum corona, pendiri UPN, Profesor Dr. Bambang Suroto. Dia guru besar kelautan itu. Sama ilmunya. Laut itu memang begitu, ada ombak tinggi, ada ombak rendah gitu ya. Jadi nggak usah sedekah laut. Sedekah itu sama orang miskin. Emang laut miskin apa itu? Ente yang miskin. Rumah tangga. Ada dulu jemaah cerita ke saya, dia nanya sama ustadz yang lain, Pak Ustadz, ustadz gadungan ini. Rumah tangga saya pengen bahagia Pak Ustadz, disuruh nanam pohon, siram tiap pagi dan sore. Saya tanya sama ibu itu,
Ibu beli pohonnya sama ustadz itu? Iya. Akhirnya ustadz itu juga, dia jualan pohon. Ada ilmunya parenting. Di Jogja tokonya Ustadz Faudil Adim. Dia banyak nulis buku tentang parenting itu. Undang dia. Saya bukan ahli rumah tangga, tapi kalau ada yang nanya saya jawab sebisa saya. Pak Ustadz, saya habis nikah kok sering nangis. Ya tanya suaminya, ini rumah tangga apa rumah duka ya? Ibu nikah sama bawang apa sama orang sih? Rumah tangga sulit Pak Ustadz. Rumah tangga memang sulit. Kalau sederhana tuh rumah makan. No, jalan Kaliurang. Saya bukan ahlinya, saya jauh segitu aja. Jadi komunikasi rumah tangga, nggak usah yang aneh-aneh rumah tangga itu. Syirik terus saya tidak terampuni. Semua ada ilmunya. Dagang marketing. Pak Ustadz, saya bikin warung. Gimana supaya laris? Ya bikin merek yang aneh-aneh nggak apa-apa gitu loh. Minimal bikin polisi tidur, kan orang jadi lihat. Nggak lihat juga Pak Ustadz, tambah tinggi. Sampai dia nuntun motor, masa nggak lihat sih? Lalu diviralkan. Sekarang kan pakai itu. Hari Jumat teh gratis itu, enak dah. Tapi gula bawa sendiri dari rumah itu. Kan aneh itu. Wah, orang jadi penasaran. Belagu bener yang punya warung gitu. Ya, marketing ya. Nggak usah gantung-gantung depan warung, gantung ayat kursi lah, gantung Al-Baqarah, syirik. Walaupun itu Quran, jangan main-main. Karena nggak ada ilmiahnya sedikit pun. Itu syirik ya. Akidah musuhnya itu ya syirik gitu. Bangunan, nah ingat ya, bikin bangun sehebat ini kan ada ilmunya, teknik sipil. Nggak usah nanam kepala kebo, nanam kepala kambing, kepala ente aja tanam saya bilang, biar kuat tuh jembatan. Tanya teknik sipil, berapa besinya, berapa semennya, selesai. Kenapa harus? Menurut siapa ya? Di Jogja ini maaf, masih ada itu, nanam pohon pisang di atas lantai 2 itu loh. Nah itu juga nggak boleh, nggak ada ilmunya. Tanyalah teknik sipil berapa supaya kuat. Kalau lantai 2 pondasinya berapa gitu ya. Kan ada ilmunya, nggak usah lah. Ini kita hindari ya. Ke depan sebab syirik itu dosa paling besar itu. Bapak Ibu kalau baca buku dosa besar, judulnya Al-Kabair karangan Imam Az-Zahabi, atau buku dosa besar lain, baca deh. Pasti nomor satunya syirik itu. Nggak mungkin enggak. Riba zina itu di bawahnya. Syirik itu. Kalau itu tuh masih bisa diampuni walaupun nggak tobat. Tapi kalau syirik jangan coba-coba. Ya. Kesehatan ya dokter. Saya berobat ke dokter saya. Cuma obatnya sering nggak saya ambil. Yang penting kan berobat. Karena dokter ilmunya. Jangan aneh-aneh. Menurut saya boleh ya. Karena ilmunya dokter. Masalah obatnya herbal tuh urusan belakangan gitu. Saya obatnya herbal. Karena obat dokter itu ya bagus sih. Cuma fisik saya udah nggak cocok gitu loh. Jadi saya tetap kalau sakit misalnya saya lemas ya. Saya lemas misalnya tiap sore kok lemas gitu loh. Saya ke dokter berobat. Dok, sakit saya apa? Gula bapak tinggi, karena saya diabetes ya. Gula bapak tinggi gitu. Terus apa lagi dok? Darah bapak juga tinggi gitu. Terus kolesterol tinggi itu. Kok tinggi semua dok gitu loh? Yang rendah cuma gaji. Wah parah benar penyakit saya nih. Yang penting saya tahu penyakit saya udah. Terus berobat. Coba ada Pak dulu. Masih ada waktu ya. Saya pernah diundang sama istri-istri dokter Indonesia, IIDI. Saya tuh nggak tahu kalau itu istri dokter loh. Saya kan yang nampak pengajian IIDI. Saya santai aja, saya pikir opo, D-nya dakwah apa-apa gitu ya. Ada satu pertanyaan, Pak Ustadz, dia belum ngaku kalau dia tuh istri dokter. Saya juga nggak tahu gitu loh, saking polosnya saya. Pak Ustadz, bagaimana pendapat Pak Ustadz pengobatan alternatif, saya nggak nyebut nama ya, di dekat Kauman. Dia sering muncul di TV itu. Waktu itu saya spontan menjawab, saya nggak setuju gitu loh. Sebab saya pernah nonton dia ngobatin orang di TV. Orang sakit apapun selalu dikaitkan dengan masa lalunya. Waktu saya nonton itu, saya pernah nonton
ibu-ibu sakit jantung. Yang tahu-tahu, yang enggak ya. Saya nggak mau nyebutin. Pokoknya awalnya D aja. Ibu-ibu tuh sakit jantung. Nanya sama Ustadz itu, Pak Ustadz, saya sakit jantung. Kenapa ya? Dia hubungan dengan masa lalu. Ibu pernah gondok gak sama suami? Dia nama rumah tangga kan biasa gondok-gondok begitu sama suami tuh. Nah itu sebabnya Bu. Lalu ada polisi waktu itu, kakinya sakit. Kata Ustadz itu, Bapak pernah nggak nendang maling? Ya polisi kayak kerjanya begitu, nendang maling gitu. Nah gara-gara itu Pak, akhirnya saya nggak cocok dengan pengobatan begitu. Selalu dihubungkan dengan masa lalu gitu. Padahal kan ada ilmiah pendekatannya. Misalnya, kenapa saya diabetes? Karena gaya hidup saya dulu memang nggak terkontrol makannya. Sekarang baru dikontrol setelah sakit, telak. Makanya saya ubah ya. Karena saya diabetes begini. Dulu saya pernah makan nasi merah, nggak enak ya, sepoh, nggak ada manis-manis ya, nggak mau. Ganti beras hitam. Beras hitam tuh enak Bu, tapi mahal. Seliternya 30.000, mahal bener saya bilang. Akhirnya saya pindah lagi ke nasi putih, tapi saya pakai kacamata hitam gitu, biar tetap hitam. Oh, saya tipu penyakit saya. Turun nggak gula saya? Nggak juga ternyata. Akhirnya saya berdamai saja dengan penyakit. Bapak Ibu, contoh saya berdamai dengan penyakit. Gula saya, kalau Bapak Ibu tahu, kemarin tes sebelum Ramadan di Cito 420, gula saya 420. Tapi saya santai dari dulu, nggak pernah saya ngeluh itu, cuek aja saya. Disuruh insulin sama dokter nggak mau sih bilang, mati dah, pasrah saya itu. Akhirnya ya biasa aja hidup saya. Jangan dilawan penyakit itu Bu, tambah tinggi dia. Kita periksa darah 180 kan tinggi dah. Ya doa sama Allah, ya Allah kuatkan saya dengan darah setinggi ini, udah selesai, jangan dilawan. Kok bisa sih gitu loh, naik 190 loh. Saya sudah diet loh 200. Kok saya tumbang langsung. Terima sajalah 180. Tapi doa sama Allah. Saya itu yang saya pakai. Gula saya 400. Sebelum Ramadan itu, saya doa aja sama Allah. Ya Allah, beri saya kesehatan ya. Saya pengen lihat anak saya wisuda tahfiz semuanya sebelah. Itu aja doa saya. Nggak saya lawan. Kok bisa ya? Kok yang tambah tinggi dia? Terima aja lah. Itu jurus saya dalam penyakit ini. Lanjut, dikit lagi. Ini yang gaib ya. Saya berikan contoh cerita. Masih ada waktu deh berapa? Ada dulu yang nanya sama saya, bulan Ramadan itu, sebelum corona, datang ke rumah jam 10. Siapa baru selesai ibadah itu, maksudnya tidur puasa itu kan ibadah tuh. Saya bangun, dia datang gitu, wah baru selesai ibadah nih belum. Pertanyaannya begini, Pak Ustadz, orang kampung saya ingin memisahkan makam muslim dan non muslim. Daerah Nandan ya, perempatan Ring Road, ada makam sebelah selatan itu tuh Nandan namanya itu. Saya tanya, punya tanahnya enggak? Punya Pak Ustadz. Terus masalahnya di mana? Saya bilang, ini loh Pak Ustadz, orang kampung kami itu punya pikiran, kalau kita dimakamkan di sini orang Islam, lalu ada orang kafir dimakamkan di sini, dia kan diazab, kita terganggu tidurnya gitu loh. Nanya ke saya begitu. Menurut Pak Ustadz gimana? Saya jawab, Pak, ini hal gaib. Saya bilang, saya nggak tahu. Untuk gaib, mari kita tanya Al-Quran gitu ya. Nah, kebetulan disebutkan dalam surah Al-Araf 50. Ternyata suatu hari Yahudi bertanya ke Rasulullah, ya Muhammad, dalam Al-Quran disebutkan sorga itu seluas langit dan bumi. Kalau sorga seluas langit dan bumi, neraka di mana? Dia nanya ke Rasulullah begitu. Kata Rasulullah, kalau siang malam kemana, kalau malam siang kemana gitu loh. Ternyata neraka dan sorga itu dekat loh Bapak Ibu. Bahkan bisa ngobrol penduduk neraka dengan sorga. Ada surah Al-Araf ayat 50. Jadi kesimpulannya, walaupun kita dimakamkan dekat orang kafir, ketika mereka diazab kita nggak terganggu.
Ya, alamnya sudah beda. Seperti dunia kan? Hah? Udah azan ya? Ngomong-ngomong. Terima kasih. Kita lanjutkan lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.